Dan mereka mendahulukan untuk saudaranya, memberikan yang terbaik walaupun mereka nahan gitu kan. Dalam keadaan mereka pun butuh. Ayyaman ma'dudat, paling kiri sebelah atas dia, runtutan kedua setelah 183. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di riwayat lain ta'amu masakin, bentuknya jamak. Ya, baik, saya batasi sampai di sini sesuai dengan pertanyaannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang kesulitan, dipastikan sulit menunaikan puasa. Yutiqu itu dari kata al-taqa. At-tokoh itu dari kata tokoh, ya. Tokoh itu seakar dengan kata yakoh, asalnya kerah, yang ketat, yang sudah kencang sekali. Ya, saya mau ini ilustrasinya. Kita punya anak usia 5 tahun, dipakai bajunya oleh kita, tutupan kerahnya ke sini, masuk nggak? Nggak, dipaksakan begini, sulit napas kan? Kesulitan luar biasa, sehingga kita lepaskan, jangan, saya nggak mampu pakai baju ini. Nah, ada orang yang kalau dipaksakan puasa seperti orang kecekek pakai kerah tadi. Ini nggak mungkin, sulit, berat. Ya, dan dipastikan secara medis ini nggak mungkin. Kalau nanti puasa lemah bisa berbahaya, bisa resiko kematian, walaupun kematian sesuai ajal tapi sebabnya. Ingat, dalam fikih nanti diperhatikan ada sebab, ada musabbib, ada musabbab. Dua nggak dibahas, satu jadi pelajaran. Musabbib jangan ditanya, musabbab jangan ditanya, sebab yang dipelajari. Musabbib itu Allah yang menetapkan. Musabbab orang yang terkena ujian. Sebabnya itu jadi pelajaran. Misal, ada orang kecelakaan. Ya, Allah tetapkan kan? Berdasarkan hukum kehidupan kan, dia celaka, yang menetapkan Allah. Jangan ditanya kenapa Allah menjadikan dia celaka, jangan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Kenapa dia yang celaka bukan orang lain, jangan juga. Baik, yang ditanya sebabnya terkait dengan kecelakaan itu apa? Oh, ternyata dia itu jalan di tengah jalan, padahal ada trotoar di pinggir. Maka pelajaran mengatakan Allah kasih hukum, kalau anda jalannya di situ, ya kenalah anda kecelakaan, ketabrak. Kan? Maka jangan salahkan Allah pembuat hukum. Hukum Allah itu membuka luas, kasih pilihan nih di sini, jangan di sini. Kalau begini kamu berbahaya, sama, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan berzina, nanti bahaya hasilnya begini. Terus anda korupsi, terus anda tanya, anda berzina, anda tanya kepada Allah, kenapa Allah menjadikan saya korupsi? Bukan Allahnya. Ya, Allah ngasih jalan yang halal, kenapa cari yang haram? Ya, haram itu ditujukan sebagai ujian ketaatan kepada kita dan menjaga kita supaya dalam kemuliaan, asalnya begitu. Makanya haram itu dari kata hormah, kehormatan. Ya, dilarang mengerjakan yang haram supaya kehormatan kita tidak menurun di hadapan Allah. Tidak terganggu, kita itu makhluk terhormat. Ya, kalau kita baca di Quran surah 17 ayat 70, itu kita itu makhluk paling terhormat. Makhluk paling terhormat. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam dibanding makhluk yang lain. Ya, di daratan dan di lautan semua, bahkan dari fisiknya. Gak percaya mampir keragunan, bandingkan setiap makhluk dengan kita itu. Mulia, makanya turun hormah haram, hukum haram untuk menjaga kehormatan kita, asalnya itu. Jadi fikih itu begitu masuknya. Nah, sekarang kembali ke sini. Jadi harus dipastikan secara medis. Ya, medis. Ya, ini nggak bisa, kalau ini berbahaya, maka itu nggak berlaku qadha. Ya, ini nggak bisa selama hidupnya ini udah kurang lah, udah begini. Maka berlakunya fidyah. Fidyah itu penebus asalnya. Ya, penebus. Ditebus itu, puasanya itu dengan tebusan tertentu. Apa tebusannya? Ta'am, makanan. Ya, makanan, bukan pulsa. Makanan, ingat ya. Makanya saya sering mengarahkan kepada bentuknya bentuk makanan. Ya, jadi apa makanan ini? Ta'amu miskin, ta'am dulu. Ta'am di sini ulama menafsirkan itu makan dalam sehari kita. Pola makan 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Jadi kita memberikan makanan 3 kali sehari. Kalkulasi. Kalau pengen dalam bentuk uang, ya, dikalkulasi dengan uang. Contoh saya makan sehari 50.000. Ya, pagi, siang, dengan sore misalnya kan. Kalkulasi 50.000. Maka 50.000 ini bisa dialihkan ke bentuk makanan lagi seperti sembako. Ya kan? Sembako gitu kan, atau bentuk makanan yang sudah jadi kita belikan dan sebagainya, karena supportnya untuk makanan ya, supaya dia bisa mendapatkan kebutuhan logistik. Jadi fidyah itu asal untuk logistik, bukan pada yang lain. Kalau yang lain pakai infak, silakan. Kemudian zakat boleh, tapi kalau fidyah itu khusus, seperti zakat fitri. Zakat fitri itu bentuknya makanan yang disebut fitrah itu ya, nanti setelah dekatnya saya jelaskan. Kalau udah dekat-dekat ya, itu bentuknya makanan. Jadi jangan berikan uang. Kalau saya kurang sepakat kalau langsung diberikan uang. Kenapa? Karena nanti bisa berubah, tiba-tiba diberikan rokok misalnya. Ya, pulsa. Aduh, mohon maaf Ustaz, handphone itu sekarang lebih penting dibandingkan handsome. Jadi dia pengennya pulsa. Lebih baik dia tahan lapar daripada hilang pulsa gitu kan. Nah, nggak bisa, walaupun pakai alasan buat nonton ceramah Ustaz, nggak bisa. Fidyah. Dan kepada siapa diberikan? Miskin. Ya, orang miskin yang kemarin saya sampaikan, orang yang punya pekerjaan tapi nggak bisa mensupport kebutuhan pokok dia. Maka kebutuhan pokok dia disupport. Kirimkan beras. Boleh berikan beras. Supaya untuk makan dia. Ya, boleh diberikan kemudian makanan-makanan, terutama untuk kebutuhan buka dia, sahur dia di Ramadan. Ya, gimana cara menyalurkannya? Menyalurkannya begini, kalau kita dapatkan langsung, boleh kita berikan langsung. Ya, misal per hari, boleh ya, setiap nggak puasa sehari, salurkan per hari. Puasa sehari, salurkan sehari. Nah, ada riwayat bacaan masakin, ta'amu masakin. Masakin itu bentuk jamak dari miskin.
Ya kadang orang memplesetkan manusia mahasiswa masa kini katanya. Masakin itu bukan ke situ arahnya. Masakin itu ke orang yang punya pekerjaan tapi tak mampu ya mencukupi kebutuhan pokoknya. Maka masakin bentuk jamak. Jamak itu artinya diperbanyak. Jadi kalau tadi kita misalnya 50 ribu, saya sanggup kok sampai 100 ribu, 1 juta boleh. Seperti Anas bin Malik itu ketika sudah sepuh uzur luar biasa, maka beliau memilih untuk memberi fidyah karena nggak bisa qadha. Maka setiap hari beliau beri makan 60 orang miskin. 60 orang. Kalau kita satu orang, sanggup satu orang boleh. Sesuai dengan kadar kita. Atau 50 ribu tadi dikalkulasikan jadi sembako, bisa dikasih 2 orang, 3 orang. Boleh, sah. Per hari. Ya, gimana Ustadz kalau saya kalkulasikan sampai dengan sebulan misalnya. Kalau secara medis divonis gak mungkin, boleh. Sebulan. Setiap hari kalau mau tadi seperti pertanyaan saudara tadi, boleh setiap hari kasihkan. Kalau mau dilangsungkan sebulan misalnya full, boleh juga. Silahkan. Sebagai amal baik, walaupun kita belum bisa memastikan. Ada juga yang detil begini, Anda nggak harus setiap bulan, 1 bulan di cover begitu, karena Anda belum tentu memastikan dia hidup sampai dengan sebulan. Mungkin dia meninggal, kan? Dan nggak ada kewajiban bagi dia mengqadha. Tapi kalau kita niatkan sedekah, kalaupun Allah menetapkan ajalan, nggak ada masalah. Jelas ya? Kalau di kebaikan boleh. Ya, kecuali kalau kewajiban yang berlaku yang harus disesuaikan waktunya tepat, itu harus. Seperti zakat yang pernah saya sampaikan, keluarnya Rajab kok pengen Ramadan dibayarnya gitu kan. Nah, ini tidak tepat karena khawatirnya ada meninggal atau apa dan ahli waris nggak tahu kalau itu zakat, ini bermasalah. Ya, jelas ya? Kepada siapa disalurkan tadi? Kalau Anda nggak tahu, maka wasilah misalnya, amil atau siapa di masjid, bukan amil anak saya ya, amil di masjid ya, carikan untuk menyampaikan kalau ada programnya. Tanyakan, minta data ke masjid. Makanya masjid zaman Nabi itu database. Di base-nya di masjid. Bukan cuma untuk sholat, untuk ini, untuk itu. Tidak. Tahu ke masjid siapa orang fakir. Nabi itu kalau ke masjid udah tahu semua. Orang fakir berapa banyak di sini. Orang miskin siapa. Nggak punya pekerjaan siapa. Solusi semua. Makanya saya penasaran kan. Kenapa disebut jamaah masjid itu? Man sholal ghadata, man sholal jama'ata. Kenapa masjid itu disebut jamaah. Jamaah itu apa coba? Dari kata apa? Al-jam'u kan? Jam'u. Orangnya disebut mujtama. Sifatnya disebut jum'ah. Jama' itu artinya bukan cuma kumpul banyak. Salah orang menafsirkan begitu. Jama' itu kumpul, melihat siapa yang kumpul, berinteraksi dengan yang kumpul, dan memberi solusi kepada yang kumpul. Itu jama' namanya. Makanya jamaah dalam sholat jamaah itu bukan sekedar jamaah. Kita datang, kenali siapa yang datang. Bangun kemudian sosialisasi. Terus lihat, boleh jadi ada yang saling menyempurnakan. Orang nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa berobat, ada dokter di situ, kasih pendekatan, kasih kebaikan. Orang nggak punya peluang pekerjaan, ketemu dengan orang yang punya peluang, diberikan jalan. Seperti itu. Makanya zaman Nabi tahu, kemana si Fulan nggak ada begini, dia kurang ini, selesaikan. Sampai nanti ada kisah viral yang disampaikan di Quran surah 59 Al-Hasyr, ya, ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi ketika ada tamu siapapun datang ke Masjid Nabawi, Nabi langsung menyampaikan, tahu Nabi, ada tamu kita nih mau menginap, siapa yang mau menjamu, semua angkat tangan. Karena Nabi si Fulan yang duluan angkat, silakan jamu. Jamu datang ke rumahnya. Begitu di rumah kan, aduh mohon maaf nih, kita sedang penghematan ya, kita matikan dulu lampunya, kita makan semua. Nah, udah makan, keluarga nunggu di belakang kan. Makan, besoknya habis subuh Nabi sampaikan. Satu keluarga yang menjamu ini dipuji oleh Allah, dapat keberkahan dari langit. Apa pasalnya? Ternyata jatah makanan mereka itu hanya cukup untuk keluarga mereka. Itu pun dibagi-bagi. Tapi demi untuk menjalankan perintah Allah, sampai-sampai tahan lapar, istrinya ditugaskan untuk menidurkan dulu anaknya. Supaya tahan lapar malam itu. Istrinya nggak makan, tidur dengan anak, si suaminya pura-pura makan, makanya lampunya dipadamkan. Ya, ditipiskan tuh cahaya. Jadi dia cuma bunyikan aja, tak tek tok begini, tamunya makan. Dan seakan-akan semua selesai. Bayangkan, nggak tahu kalau itu nggak makan semalaman. Semuanya. Turunlah wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan untuk saudaranya, memberikan yang terbaik walaupun mereka nahan gitu kan. Dalam keadaan mereka pun butuh. Nah, itu pakai iman tuh, nggak pakai iman susah. Karena iman itu kalau benar-benar dikuatkan jadi imun terhadap fisik kita. Makanya puasa kita kan nggak makan banyak kan. Tapi kan kita kuat. Jadi selama ini kemana sebetulnya? Berlebih sebetulnya selama ini kita tuh. Tapi cara pandang kepada yang berlebih itu yang harus disikapi. Jangan-jangan ini bagian ibadah kita gitu. Ya, ini poin terpentingnya di situ. Makanya Nabi itu puasa perang Badar, ya kan? Kemudian puasa itu Fatu Makkah. Wah, ini puasanya perang Badar mimpi deh. Lailatul Qadarnya tidur siang gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Baik. Selesai, cukup. Cukup ya, untuk sebentar atau ada lagi?